Bupati hari ini? Oke, hari ini terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Bupati Tanggamus yang telah menerima kami dari dunia peternakan Tanggamus. Kami dari Asponak, ada dari Koperasi MDT, ada dari Koperasi Saburai Mandiri, ada dari Bandot Saburai. Lembaga-lembaga yang bergerak di dunia peternakan disambut baik dengan Pak Bupati. Kami memberikan sebuah pandangan tentang dunia peternakan Tanggamus saat ini. Kemudian kami juga diajak untuk memberikan sumbangsih kemajuan dalam dunia peternakan di Tanggamus. Yang pertama, kami besok ini akan mengadakan panen kurban di bulan Mei, tanggal 20 Mei besok 2025. Kami mengajak segenapnya untuk mengikuti dan menghadiri dan disupport baik oleh Bapak Bupati. Kemudian untuk kemajuan berikutnya menjadi besar kami ini karena kami akan bersama-sama dengan Pak Bupati, dengan Pemda Tanggamus untuk membangun pasar permanen kambing, domba, sapi, unggas yang lebih kita akan beri judul nantinya, beri tema Pasar Protein Tanggamus. Mudah-mudahan ini bisa membantu ekonomi kerakyatan yang ada di Tanggamus. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan terima kasih banyak kepada segenap jajarannya untuk bisa memajukan dunia perkambingan di Tanggamus. Salam peternakan. Halo guys, kali ini bersama saya Sosro Wadoyo dari dunia peternakan. Kita bersama saat ini dengan Bupati baru kita Tanggamus. Nah, kita kali ini akan melakukan panen raya kurban 2025. Kita minta Bupatinya untuk memberikan semangat kita. Ya, masyarakat Kabupaten Tanggamus, sebagai tadi juga sampaikan bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi ada yang berkorban, yang ada di antara itu. Saya sampaikan selamat dan kita bersama untuk kita secara berhati itu hari raya kurban itu mari kita kurban dengan kemampuan kita, kurban hewan apapun yang bisa kita berikan untuk kurban di tahun ini. Ya, masyarakat Tanggamus, mari kita hadiri Bazar Idul Kurban di rest area Bisting tanggal 20 Mei 2025. Karena kalau kemarin saya lihat, saya obrolan dengan segala macam, ini kan anggaran yang sangat kecil dengan peternakan itu. Dan dengan kami punya sumber daya seperti ini. Selanjutnya tentang bazar hewan kurban ini kami rencanakan. Yang pertama saya minta kehadirannya, dukungannya, supportnya di hari H. Nanti kita dijadwalkan, kami menyesuaikan sekitaran tanggal 19 sampai 22 Mei. Itu H-17 itu waktu puncak-puncaknya peternak menjual ya. Jadi kalau pedagangnya itu di sekitaran H-10 Pak. H-10 itu udah mulai kirim ke Palembang, ke Jakarta itu H-10. Jadi itu waktunya untuk berkomunikasi. Kita melihat-lihat lagi kesempatan. Mungkin sekilas, sekali lagi minta maaf Bapak semuanya, obrolannya mungkin agak ke kanan dan ke kiri, ke atas, ke bawah, tapi intinya supaya nantinya kalau pasar terbentuk, kambing masuk gratis, keluar bayar, retribusinya bisa membantu sedikit pendapatan. Ada pos ternak hewan lalu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak. Terima kasih Pak Mas Rintik, Mas Sosro, Mas Rintopo ya. Ini kawan-kawan Asponak, saya ke bawah-bawah Pak.
Bang, Pak Nujul buat beli juga di ini, makanya disindir itu abangnya Pak Duni katanya. Jadi sempat ngobrol juga sama Odo Nujul, Do ini izin Pak Ketua, saya laporkan sedikit data yang kita punya. Memang benar Pak, tahun 2023 untuk kambing itu dari 20 kecamatan, datanya Pak, datanya dari BPS itu 207.833, itu 2023 tuh. Terus terjadi kenaikan di 2024, total seluruh kecamatan itu Pak Bupati itu menjadi 215.533. Terjadi kenaikan 8.000 ekor. Nah, ini memang jadi apa pasar di masyarakat itu bukan sebagai apa peternak itu bukan penghasilan rumahan, tetapi penghasilan utama. Itulah yang maksud Pak Bupati. Jadi mendatangkan perusahaan. Jadi nah ini asosiasi ini mudah-mudahan menjadi wadah yang bisa satu untuk jalur distribusi peternak-peternak dan juga membuat lapangan pekerjaan, gitu Pak. Terus saya lihat juga Bapak, betul kata Pak Inginan harus sesuai dengan data. Jadi mohon maaf Pak Ketua, kalau misalkan nanti Pak Henry Patra, kok anggarannya Bapeda memberi pagunya jadi besar, gitu. Karena perintah Pak Bupati kalau misalkan bantu ada pasar ternak, tapi kalau misalkan nanti Pak Henry Patra tidak bisa memberikan program yang ini, mohon maaf, saya akan lapor sama Pak Bupati. Pak Bupati, Pak Henry Patra nggak punya inovasi. Koperasi saya senang sekali tadi, berarti koperasi sudah banyak ya? Sudah banyak Pak. Oleh koperasi, ya nanti kita akan mengadakan pengarahan. Dan nanti akan saya fasilitasi untuk studi banding. Nah, kemana yang sudah maju. Biar terbuka kita, jadi jangan kita hanya di dalam kotak kita itu. Harus terbuka. Nanti kita bisa berikan arahan, dan insya Allah pemerintah akan itu. Dan saya sebagai pimpinan yang dipercaya oleh masyarakat hari ini, insya Allah saya memang fokus bagaimana untuk mengangkat harkat derajat kita itu. Betul sih. Masalah ternak ini betul, saya betul sekali. Tadi kita ngobrol, saya sangat respect. Nanti kita usahakan pasar itu yang betul. Ya. Tapi pasar itu juga harus dibarengi dengan promosi, artinya kita harus mengadakan suatu saat begitu tidak pasar, kita undang semua dari masyarakat, apa istilahnya kalau yang apa itu yang memasarkan ternak kemana-mana itu apa? Pelantik. Kita undang semua pelantik. Kita servis pada saat itu, ini kan habis. Ya, para peternak yang ada sekarang dalam segala hal. CSR itu Corporate Social Responsibility itu adalah ketentuan undang-undang. Setiap perusahaan itu mengeluarkan sekian persen dari keuntungannya. Nah nanti itu tadi kita bisa berkoordinasi ya, selama ini sudah keluar apa belum uangnya itu, dan saya akan audit semua itu. Saya mau lihat, dan ke depan itu kita lihat itu kerjasama dengan Dinas Pendapatan daerah. Ya, laporan keuangan mereka itu kan ke situ. Mereka nggak bisa berbohong. Bisa aja mereka bohong, ya bohong. Ada ukurannya. Nanti kita dengan instansi yang terkait itu kita akan koordinasi. Dia ini mengeluarkan CSR berapa? Itu ada kelihatan semua. Nah, CSR itu dalam rangka sosial termasuk masalah-masalah kesejahteraan. Dalam rangka untuk mengangkat harkat derajat kesejahteraan untuk masyarakat itu, menstimulus supaya mereka mau berternak, mau bertani, mau itu, termasuk dana itu juga bisa dialokasikan untuk itu sebagian. Tentu yang lain-lain, ya, gitu. Saya setuju. Itu juga termasuk pertanian kan, dalam satu masuk digali semua. Ya, adik kita bukan segitu. Jadi selama ini berpuluh tahun sampai 10-20 tahun ini tidak pernah terpikir untuk mengangkat adik kita, hasil daerah. Karena hasil daerah itu tidak mungkin akan bisa ada kecuali diangkat potensi yang ada terdiri transaksi PT masuk, ya, besar, perusahaan besar masuk akan membeli hasil bumi kita, membeli ini kita, semua itu masuk, pengangguran juga berkurang. Dan satu kuncinya ini supaya diketahui, supaya kita bisa memahami itu betul. Kelemahannya kita ini selama ini karena petani itu tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk
pertanian itu termasuk ini, ikan, peternakan, ya. Padahal satu-satunya yang bisa adanya perputaran ekonomi, transaksinya ada kopinya yang diangkut. Sekarang kopi petani jadi nggak dapat, gimana dia orang mau bisa jual kopi, bisa jual beras, bisa jual apa? Bagaimana mau hidup mereka? Nggak ada, sepi. Makanya waktu zaman Pak Harto itu pasar itu kenapa? Bibit diperhatikan pemerintah, udah itu pupuk diperhatikan pemerintah, sudah itu tenaga ahli yang dari luar negeri. Ini yang ada ini potensi yang ada kita angkat, kita gali. Betul dulu nggak mana ada yang kelaparan? Ya. Zaman Pak Harto ada nggak? Ada nggak yang nggak sekolah? Sekolah. Saya anak petani asli, tapi ternyata saya bisa sekolah sampai S2, sampai dikenal, sampai jadi pimpinan legislatif di kampung orang. Iya, di Banten saya jadi itu, saya dikenal orang. Pulang jadi bupati, anak petani. Artinya, karena petani dulu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Makanya saya akan ingatkan kita semua, kita harus perhatikan petani. Termasuk masalah ini. Kita harus perhatikan betul masalah terkait masalah peternakan apa segala macam. Saya dukung, 100% saya dukung. Betul-betul saya dukung. Ada nanti ikan yang itu ikan ya, ikan tawar, ikan apa. Nanti kalau kita sudah ada punya pasar sini, otomatis nanti kita akan ada pasar untuk ekspor. Orang akan cari nanti, kita akan ini. Tapi kalau sekarang kita mengundang investor untuk ekspor, kemana masa kita mau bawa ke rumah-rumah orang tuh? Kalau sudah ada pasar itu otomatis. Saya tidak akan pernah segan, betul. Saya tidak pernah akan segan. Saya jadi pimpinan dewan di Tangerang Selatan. Berapa orang itu yang saya kirim keluar untuk studi banding itu tuh. Saya mintakan kepada Bu Wali Kota, semua bupati supaya diinikan studi banding. Karena memang nggak mungkin kita mau maju kalau kita hanya di daun tempurung. Kita harus keluar, kita lihat. Insya Allah. Jadi saya sangat mendukung ya. Dan nanti jangan pernah segan untuk melaporkan kalau ada aparat yang tidak mendukung tentang ini. Kalau tidak sepaham, kalau wajar aja lah manusia namanya nggak sepaham, kalau nggak sepaham ya keluar lah. Tidak sepaham, gitu. Nggak ada ini. Gitu. Insya Allah, makanya saya dukung sekali Pak Ketua. Nanti kita sama-sama ini dan nanti selama ini pasar itu kan pengelola ada pengelolanya Pak, pengelola harian tuh Pak. Ini saya minta lah sekali lagi nih Pak, saya minta jangan diserahkan nanti ke Bapak Beda nih Pak, atau Pak Kepala Dinas nih Pak, atau ke Pak Agung nih Pak. Jangan diserahkanlah ke kami namanya Asponak. Ada asosiasi ya. Ya boleh. Asponak. Jadi nanti tahun depan berikutnya kita mau ngadain bazar nih Pak, mau ngadain kontes ternak nih Pak. Ini sudah tidak ada kepentingan dengan kami harus ngemis Pak Kepala Dinas, saya minta bantu duitnya, ini mau ngadain kontes gitu. Nah nanti urusannya sudah ke sini juga karena sudah ada pendapatan retribusi selain ke Pemda juga ke. Saya setuju pasar ternak betul. Nanti kita coba di browsing di mana ada pasar ternak yang terkenal misalnya di daerah. Kita studi banding situ. Nah, saya kira kalau minta Bapak saya juga Pak, kalau pasar ternak saya dengan nasib ini dan koperasi itu pernah melakukan studi Pak. Itu namanya di Purworejo Pak, Pasar Kambing Kali Gesing. Itu dikelola oleh seorang di sebuah desa Pak. Tapi sebenarnya itu pasar nasional karena disebut pasar kambing PE yang terbesar di Indonesia. Itu jadi kurang lebihnya nih Pak, secara kasar itu kambing masuk itu gratis, keluar itu bayar. Jadi kan gini nih Pak. Jadi kalau umpamanya kambing ini saya yang bawa, saya penjual, saya belantik ini Pak. Nah, saya datang karena ini gratis. Tapi ketika Pak Bupati nanti ke pasar itu mau beli untuk buat akikah, dibawa keluar, ini bayar Pak Bupati. Bayar retribusi kepada pasar maksudnya. Bayar 2.000 perak retribusi. Ya kalau masuk ya harus gratis udah boleh dijual. Itu konsep yang waktu itu paling saya pernah ke Purwakarta, ke Garut, itu pasar yang paling unik itu di situ. Iya. Nah, gitu. Ya nanti kita coba. Nah salah satunya di situ misalnya nanti kita browsing ke mana. Nggak ada masalah kalau itu nanti dari koperasi ini perwakilan koperasi kirim ke sana. Kita sama itu ternaknya.
Dan tahun ini kita usahakan bagaimana pasar itu nanti kita mulai pendekatan. Ya, biar itu. Ngomong-ngomong begini. Iya, koperasinya itu jumlahnya berapa tadi? 100. Nah, kalau itu kelompok. Kelompok. Kalau untuk koperasi, koperasi ada 3, satunya asosiasi, Asosiasi. yang kedua koperasi. Koperasi bisa jadi tapi Ya. yang aktif cuma 98 Pak. Oh, itu. Nah itu dilihat aktivitasnya karena mereka RAT-nya RAT. 3 tahun nggak melakukan itu jangan nggak aktif. Jadi yang aktif cuma sampai kemarin itu cuma 54 Pak. Oh, kecil Nah, banget. ini kita lagi untuk kelompok itu lagi membuat operasi Merah putih. merah putih. Ya, operasi merah putih. Ini lagi kita nah, Dan itu yang salah satunya ada. Kami dulu memang pernah Pak Bupati ada retribusi. Jadi tapi itu begitu karena dengan payung hukumnya. Pas zaman-zamannya sama dulu, kawan-kawan pada takut. Data. Kegiatan yang di sana itu segala macam sehingga itu tidak efektif sampai sekarang. Bahkan juga dengan Pak Kapan Kopda, Pak Ketua, bahwa memang salah satu isu kita itu adalah untuk membesarkan populasi tersebut, ada obatnya atau vaksinnya dari drop dari COVID. Ini semua ada beberapa kabupaten sekarang masih berjalan. Pemberian vitamin dan vaksin PMK. Alhamdulillah kita 0 dari kabupaten-kabupaten sudah ada yang hanya itu kita buat langsung kita suntik populasi besarnya, kita kasih kawan mereka. Alhamdulillah kita belum ada menambahkan juga Pak Bupati untuk bazar ini sudah tahunan kita laksanakan dengan kawan-kawan sekolah, kawan-kawan petani. Ini yang ke-7 yang akan ke-8 yang kita laksanakan. Kita mungkin adalah dari kawan-kawan dinas mandiri. Pak saya 0%. Ini kita sendiri kolaborasi dengan kawan-kawan lapangan Pasar. Ini coba. Tapi tadi sudah saya sampaikan apa wacana yang harus kita inikan nanti. Bazar ini kita pecahkan hari ini, kita putuskan seperti apa. Mau seperti apa langkah-langkahnya Pak itu coba. Nah, apa yang perlu didukung dari pemerintah misalnya supaya ini bisa betul-betul bisa ini. Jadi ini juga bisa menstimulus merangsang kita supaya kita ke depan apa yang kita pikirkan dari wacana tadi betul-betul kita semangat, yakin. Bazar ini jadi barometer untuk sebagai pijakan awal kita. Nah, kita perlu bazar ini nanti kalau bazar betul-betul kita umumkan, kita sebar luaskan gimana. Dan dari sini kita siapkan. Kalau memang kita nggak siap dari sini, kita ambil lagi dari luar. Ada saya perlu kita beli mau sini, jual di sini, supaya nanti orang tahu bahwa ini di Tanggamus jadi pasar gitu. Gitu. Jadi kalau perlu nanti saya Tangerang Selatan, Banten saya kontak. Kalau beli di sini kita sanggup kirim ke sana. Karena kalau di sana proposal apa kita baru saya sampaikan. Jadi Secara rencana itu secara ini tanggal 20 Mei itu hamil 17 Pak. ya. Nggak bayar juga gitu kan? Nggak bayar ya, free. Maksudnya free. Izin dong berarti tambahkan sedikit. Jadi, terima kasih atas support yang diberikan. Ya, Pak. Mudah-mudahan memberi semangat kembali artinya rekan ternak yang ada di Tambang. Saya sudah terima kasih artinya kita ini sudah bersama-sama dari tahun-tahun yang lalu mungkin sudah memberikan support ke para peternak dalam mungkin bantuan dan segala macam stimulus yang lainnya. Tapi hari ini ke depan
pemikiran saya bahwa dengan adanya seperti yang sampaikan tadi cuma bantuan 18 triliun itu kadang-kadang itu yang menjadi nambah persoalan kadang. Ya, tapi makanya saya Pak Hendra ketika misalnya hanya segitu terus laju semangat kerjanya enggak, jangan. Maka saya sepakat. Maka saya dengan Bapenda segala macam Pak Doni saya selalu sampaikan. Kita mau bangun segala macam kalau Bapendanya nggak punya inovasi, gimana meningkatkan pendapatan asli daerah, terus kita mau ngapain kan begitu. Artinya mudah-mudahan ke depan ini harus berubah. Harus berubah. Makanya hal-hal yang semacam ini ya tentu memang harus kita support dulu. Maka kita harus punya langkah-langkah real, nyata. Bagaimana mekanismenya supaya kita menghimbau pada itu pada instansi ya. itu, kepala itu biar mereka beli itu Produk lokal. Ya. Jadi pakai ilmu marketing lah buat itu. Bahasanya. Jelas saya bukan bupati ya, saya akan beli itu. Kalau mau disyaratkan kantong 20, 30 Bapak. Siapa itu? Siapa? 30. Tidak ditunjuk itu harga yang berapa, Pak? Kita lihat. Nanti kan juga mekanismenya kita bagikan, pokoknya Bapak belanja nih 20 ekor. Ini kan kami juga komunitas punya yang tadi pastor, kan? Ini kan punya dampingan kelompok. Enggak, jadi makan sendiri untuk kelompoknya atau pembeli di koperasi kan. Kalau dibagi yang kelompok di Tari, di kelompok yang di Wonosobo, Kotaru itu kan harus terfasilitasi kambing dibeli Bapak. Wah, senangnya minta ampun Pak, kena itu Pak, karena ada berkarga doa. Nah, ini saya bagi Pak terus terang aja, nanti Bapak bisa lihat. Di sana juga saya ditunggu tukang kambing. Tetap kita beli, makanya kita bagi di sini. Ya, kita batasi, nggak bisa itu. Karena kita itu besar sekali itu sebetulnya kalau soal begini Pak. Karena anak saya itu 5. Bukan saya yang nanggung, mereka itu sendiri masing-masing mereka punya itu. Nanti Rano juga saya suruh beli di sini. Si Yoga suruh beli. Maesa saya suruh beli. Itu yang punya keinginan, yang punya tekad, punya niatan untuk usaha ini maju semua. Coba lihat, asal dia betul. Dan Pak Prabowo itu betul-betul suasana pangan itu melibatkan masyarakat kecil. Usaha-usaha itu nanti bisa itu. Terus itu yang namanya apa? Itu operasi merah putih. Operasi merah putih terus dana apa itu dana tara. Itu besar sekali. Itu sepanjang kita bisa memanfaatkan itu bisa hidup semua. Nanti insya Allah karena saya kebetulan saya ini kan dari Gerindra. Bupatinya Gerindra saya ini. Bupati, gubernur juga gubernurnya Gerindra itu. Otomatis linear masalah-masalah terkait itu. Nanti kita bisa inilah. Saya yakin, saya optimis. Nanti seperti itu tadi, NGO atau itu. Kita dengan koperasi itu nanti kita juga akan betul lembaga tersendiri nanti yang menampung uang CSR yang ada di Tenggamus ini. CSR Tenggamus ini, jangankan itu, nanti kita itu perusahaan-perusahaan besar masuk. Untuk eksportir kopi, untuk ikan, untuk apa, wisata. Wisata itu tahu nggak? Saya kasih gambaran. Nanti destinasi wisata kita 202 km pantai kita. Sudah tuh begitu banyak itu potensi-potensi wisata yang lain, air panas segala macam, air terjun, bendungan besar. Itu saya akan datangkan konsultan dari luar negeri. Kenapa saya harus datangkan konsultan luar negeri, berkolaborasi dengan konsultan kita? Bukan kita nggak ada, ahlinya ada. Makanya berkolaborasi sama mereka. Konsultan ini untuk marketingnya nanti. Ya. Marketing gratis. Yang luar negeri ini kita pakai, kita dibuat desain. Karena wisata itu, misalnya lumba-lumba. Ini gambar bentuk apa bangunan yang harus dibangun itu nggak sama. Dia harus bagaimana nggak tahu kita ya. Nah untuk yang di sana lain lagi bentuk bangunannya yang menarik. Untuk hotelnya juga hotelnya gaya apa? Nanti gitu. Mereka itu yang akan buat grand design-nya, buat gambar mempetakan. Ini di Ulu Belu, ini wisata yang ini, seperti inilah gambar itunya, perencanaannya. Ini di Kulombayan, di mana, itu di Gisting ini, di kaki Gunung Tenggamus. Ada wisata juga nanti ada di itu kan. Tapi itu semua itu desain sesuai dengan ininya. Mereka itu secara fisiologis mereka itu memang ilmunya sudah menyangkut masalah keinian ini psikologis itu kita.
Nah, jadi nanti dengan dia yang merancang ini kan, dia bisa meyakinkan kepada investor luar negeri. Investor percaya, begitu investor terpercaya, lihat dia juga bisa meyakinkan travel, karena yang namanya wisata itu tergantung dengan laut itu dan keadaan di selat. Nanti kalau ini sudah jadi pelabuhan ini, itu kita itu sekarang ini menggunakan pelabuhan Singapura. Jadi kalau kita mau ekspor komoditi, mau ekspor apa segala macam, alat berat apa segala macam, mau ke Eropa kemana, harus melalui Singapura di situ. Dari Singapura baru keluar. Jadi transit di situ. Nanti transitnya di Tenggamus. Itu dulu itu tujuannya itu kita. Karena memang kita salah satunya. Nah, cuman pelabuhan ini kalau dibangun sekarang itu APBN itu akan terganggu rencana pembangunan untuk provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Karena saking besarnya ini. Satu-satunya jalan ini bisa terbangun kalau kita bekerja sama dengan investor asing. Investor asing sebagai pengusaha, sebagai perusahaan, dia akan melihat profitable enggak, kapan break even-nya kalau dia turunkan dana sedemikian besar pada ini. Dia survei dulu, dia lihat kita, orang kita pucat semua, nggak ada duit, kapan duit saya pulang ya kan? Bisnis plan mereka Kalau saya baru bangun udah diambilin dulu ini. Iya, karena ini harus ini. Jadi karena hasil buminya kita nggak ada kan? Kalau udah lihat petani pucat, wah ini petani nggak ada hasil, apa yang mau diekspor? Jangan-jangan besi yang kita tanam di sini ada ekspor lagi. Nah itu makanya kita nggak pernah jadi. Jadi sangat menghayal kalau ada misalnya orang yang berpikir nanti kita akan bangun ini, nggak bisa, nggak mungkin APBD mau APBN nggak itu harus menggunakan investor asing dan itu memang itu yang direncanakan dulu. Nah tapi sebelum itu harus kita bangun infrastruktur kita bangun kesiapan pendukungnya. Ya. Nah, makanya saya bilang tadi kopi itu nanti kalau kita sudah orientasi untuk tanaman kita untuk ekspor sudah itu. Nanti kita jadi rujukan dari Palembang, dari mana-mana, itu lari ke Tenggamus untuk ekspor itu. Tapi kita mulai modal dari kita juga, ada. Nah itu kan, kalau sudah ada nanti eksportir yang memang dari luar negeri ya, yang khusus, yang itu tadi yang biaya itu tadi, otomatis mereka juga berjuang untuk waktu itu. Makanya saya optimis, benar-benar kita sehat lah, kita bisa. Jangan kita aja ngayal, kita harus buktikan nanti. Iya. Dan ini semua apa yang saya bicarakan sama sekali bukan hayalan. Nah yang betul-betul kita bisa buktikan. Saya ngomong begini kenapa? Saya ini orang susah, anak petani yang dari sini, saya bisa eksis di sana. Saya tahan, saya dendam, saya tahan aja, itu nggak mau saya. Langsung saya ceblosin di situ. Apa. Udah itu saya lupakan. Ya. Jadi clear lagi ini saya bersih. Karena satu-satunya yang saya percaya, saya yakin itu dari aura kita inilah. Aura kita ini dari hati bersih. Karena hati ngerongkol ini urat kita juga. Iya kan? Pengaruh. Nah sementara kita ini di antara manusia yang lain ini semua masing-masing bawa malaikat ya. Ada malaikat yang mendampingi kita. Jadi kalau melihat dia kusut, habis berantem sama istrinya, habis berantem itu, gak laku itu. Jual ternak juga susah. Jangan sakit hati. Intinya paksain dengan istri. Dan saya itu memang modal saya betul-betul. Anak-anak saya semua ilmu yang saya turunkan itu bersihkan. Kalau memang ribut sama istri wajar aja, ribut sama istri sama suami, tapi bersihkan waktu itu udah. Makanya jangan tahan-tahan. Nah makanya kalau saya di sana udah dikenal benar saya. Saya rapat, saya pimpin dewan, saya mimpin rapat. Ada yang nggak saya senang itu sama saya. Nah, itu betul. Daripada itu, misalnya saya tersinggung karena Lampung ini kan gampang betul tersinggung piilnya. Saya tersinggung, langsung saya lepas. Nggak ada saya tahan-tahan, nggak mau. Sudah itu saya rangkul. Nggak dendam menjadi itu enggak. Rangkul lagi, nggak mau saya. Nah, Kota Agung kemarin itu kan dulu ceritanya ada cerita di itu. Siapa yang hadir? Kepala Kota Agung Timur juga kalau nggak salah waktu itu.
kata dia orang. Kalau kau kata hewan, Wan, nah, hewan waktu itu tahu aku dah. Saya masih ngasih arahan itu serius, dia ngobrol sama orang. Siapa? Wan jadi Pak sekarang? Hah? Ke Tanggung Timur, sini belum mana? Oh, pala-pala. Oh, pala-pala. Iya. Ngobrol. Nah saya tuh nggak bisa ini di rumah saya, udah itu saya ngasih pengarahan dia, saya ngundang nggak dia datang rombongan kita mau minta itu, dia ngobrol nggak, seolah nggak main. Nah itu saya marah betul. Jadi pulangnya kalau saya udah marah begitu, saya kasih duit kalau ngobrol. Saya udah nggak dendam hatinya, supaya ini saya bersih lagi muka saya. Karena itu ilmunya. Jadi saya kalau ketemu orang Cina kaya itu orang seneng semua sama saya, makanya saya cepat. Tapi kalau kita buka kita kusut, berantem sama istri, berantem sama kita dendam sama niat sudah kita wacanakan tadi langkah-langkah ke depan itu apa saja, terutama tentang tempat tadi nanti kita juga coba saya pelajari. Kalau memang ada tanah kita ngapain pakai tanah orang? Kalau Pemda punya tanah kan bisa. Soalnya kalau tempat itu nggak terlalu ngaruh dimanapun tempatnya, itu kita tahu. Yang penting bagaimana cara kita memasarkan. Sekarang karena era digital, Pak. Orang datang, nanti orang pakai itu semua Google Maps, nggak perlu itu. Nah, tapi kalau untuk bazar besok ya tepat di itu di mana? Di rest area. Nanti dengan kotor kami, tapi sudah saya angkat tadi untuk apa namanya damkar, Ya. segala macam. Kalau saya lihat itu masih bisa damkar untuk bersihin, terus ada kegiatan-kegiatan memang bisa Iya, swap kita, Pak. harus disiapkan itu. Iya. Iya. Apalagi ketemu ibunya di sini, Oh iya. pusing deh lihat itu. Iya. Ini tuh, Pak. Nanti kapan-kapan nanti juga semua yang terlibat ini nanti adakan studi banding ke sana, kita lihat di mana. Di catatan juga, Pak. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih, Pak. Ada yang mau tanya lagi enggak? Atau Cukup ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Saya diskusi kecil tetap. Terakhir ini Pak, bisa nggak saya minta endorse Bapak untuk ngajak berkurban dan ke acara bazar nanti untuk iklan penarik acara bazar? Oh, ya bisa. Bisa. Saya mimpin. Nanti bawa ke Pak itu di sampingnya nanti saya mimpin. ya. Mau di mana kira-kira? Jadi bagaimana redaksinya gimana? Redaksinya gini Pak, saya punya slogan nih Pak, gini Pak. Halo guys. Saat ini saya berada bersama dengan Bupati Tanggamus. Nah, kita kenalan yang baru nih, yuk, para peternak. Nah, kemudian Bapak, monggo silakan untuk memberikan semangatnya ajakan untuk kurban 2025. Yang pertama adalah Bapak nanti mengajak untuk berkurban, ibadah berkurban. Yang kedua adalah untuk hadir di bazar. Nanti kalau umpamanya salah kurang pas, kita ulangi lagi. Ya 2 kali lah, gitu. Testingnya 2-3 kali boleh.